Selamat pagi sekali lagi Bapak dan Ibu semua, Shalom. Shalom Pandi. Salam kenal. Tadi juga sedikit banyak sudah disampaikan oleh Pak Prai, mentor saya ya di Amarta Indah Suka. Jadi hari ini saya diminta untuk membagikan sedikit mengenai apa itu teknologi informasi ya, khususnya terkait dengan dunia internet, dunia yang sekarang ini serba terkoneksi gitu ya. Jadi memang saya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Prai, saya sudah join di PT Amarta Indah Usuka ini dari tahun 2007 yang lalu, dan saat ini juga sedang mengerjakan beberapa proyek yang cukup besar, dan pada kesempatan pagi ini saya dengan senang hati mencoba untuk membagikan apa yang saya ketahui untuk rekan-rekan semua ya, supaya kita juga sama-sama bisa belajar dan melihat bagaimana dunia ini sekarang sedang berlangsung, dan buat kita khususnya orang Kristen ya, anak-anak Tuhan, bagaimana kita bisa menyikapi hal ini. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa slide presentasi dan nanti akan saya coba sharing, dan jika nanti ada semacam pertanyaan silakan nanti diajukan, nanti akan coba saya akan jawab sebisa yang saya mampu. Saya izin ya untuk melakukan sharing. Oke, apakah ini sudah terlihat ya materinya ya? Sudah Pandi. Oke. Pandi maaf, mic sepertinya kurang dekat Pandi. Kurang dekat. Jadi ya? Kurang jelas ya, mohon maaf. Iya, makasih Pandi. Halo, 1, 2, 3, apakah sudah terdengar ya? Ya, lebih baik Pak. Oke, maaf, tadi saya salah setting Bapak Ibu. Baik, saya akan mulai saja ya Bapak Ibu untuk sesi ini. Tadi kemarin juga beberapa kali briefing disampaikan materinya mengenai digitalisasi 101 gitu ya. Untuk pagi ini saya akan ngambil tema yang mungkin masih terkorelasi ya, dan ini diharapkan juga bisa menggugah kita semua bagaimana nanti kita bisa menyikapi perkembangan. Saya ambil judul presentasi saya Digital Evangelism atau penginjilan secara digital. Nah, di sini saya akan coba garis bawahi sedikit. Ini saya ambil istilahnya dari internet ya, supaya tidak salah. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan digital evangelism itu? Kalau kita lihat di sini, itu sebenarnya sebagai salah satu strategi bagaimana kita bisa menggunakan yang namanya internet, mobile device, maupun sosial media yang sudah ada. Dan pada intinya kita bagaimana bisa men-sharingkan Injil Tuhan kepada dunia ini. Ini yang kira-kira garis bawah dari keseluruhan presentasi saya yang akan saya sampaikan pada pagi ini. Saya akan coba bagi penjelasan saya dalam dua perspektif ya. Pertama dari perspektif sekular lah gitu ya. Dunia ini seperti apa, di mana saya memang setiap hari bergelut dengan isu-isu seperti ini. Jadi apa yang saya pahami sekali lagi akan saya share. Kemudian saya akan coba melihat perspektif dari sisi umat Kristen atau hamba Tuhan ini seperti apa. Tidak bermaksud untuk menggurui, tapi saya mencoba untuk memahami bagaimana jika hal-hal itu diterapkan terhadap diri saya sendiri sebagai orang Kristen ya, anak-anak Tuhan, dan bagaimana kita bisa mempersiapkan diri, mengantisipasi hal-hal ini supaya kita bisa lebih siap gitu ya menghadapi perkembangan dunia ini. Saya mulai ya Bapak Ibu, jadi sebelumnya ini akan, ini secara keseluruhan saya akan bergerak dari pemahaman kita melihat dunia ini secara dunia sekuler seperti apa gitu ya. Nah kalau kita sama-sama pahami Bapak Ibu rekan-rekan semua bahwa dunia ini semakin menjadi digital gitu ya. Meskipun teknologi ini sudah ada hampir sekitar 30-40 tahun lalu, tetapi pada kenyataannya justru kalau kita lihat yang namanya teknologi internet ya, itu yang berbasis internet dan turunan-turunannya
itu menyebabkan dunia yang kita ketahui ini menjadi terkoneksi secara lebih cepat. Ya, ini dibandingkan dengan teknologi-teknologi lain yang dibuat oleh manusia gitu ya. Oke, jadi saya ulangi ya. Jadi ini saya ingin menceritakan bagaimana kita ini sekarang di dunia yang serba internet ya. Ini slide ini saya ambil dari beberapa dari salah satu website. Jadi ini memang slide ini menceritakan bagaimana teknologi internet ya itu diadopsi oleh umat manusia ini lebih cepat. Kalau kita lihat dibandingkan di sini bahwa apa namanya, internet itu kalau kita lihat dari perkembangannya itu di bawah 10 tahun itu sudah diadopsi oleh hampir sekitar 30% dari umat manusia gitu ya. Ini kalau kita lihat kebetulan contohnya di United States ya, di Amerika. Tapi ini kita bisa jadikan acuan bahwa meskipun di Amerika kita bisa melihat itu sebagai salah satu kiblat teknologi. Dan ini kita bisa melihat bahwa dibandingkan televisi ya atau kalau kita lihat telepon, otomobil di sini dalam waktu yang lebih singkat sekitar 10 kali itu ternyata internet itu sangat-sangat cepat diadopsi dibandingkan teknologi-teknologi bahkan termasuk mobile phone atau PC ya. Nah, dari grafik ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa adopsi teknologi internet ini membawa tantangan tersendiri ya. Apakah kita secara umat manusia ini sebetulnya siap secara mental ya. Ini juga menjadi tantangan kita. Ataukah memang adopsi ini memang lebih cepat? Salah satu sangkaannya adalah apakah karena kita selaku akal budi manusia itu memang sudah lebih berkembang dibandingkan masa-masa sebelumnya, katakanlah abad 16, abad 17, abad 18. Jadi ini pun memang masih menjadi salah satu perdebatan yang masih muncul, tetapi ini menjadi salah satu juga pertanyaannya perlu kita renungkan juga. Dan ini pun tidak menutup kemungkinan bahwa bagaimana jika nanti ada teknologi baru. Kita lihat teknologi-teknologi baru juga semakin bermunculan sebagai turunan dari teknologi internet gitu ya. Dan ini juga tentunya menjadi salah satu bahan pertimbangan penting. Sekali lagi, bagaimana kita bisa mengadopsi hal-hal ini. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Kalau kita lihat di Indonesia, ini saya juga data ini saya ambil saja, tapi ini kita coba pelajarin. Di Indonesia sendiri perkembangan internet itu baru muncul sekitar 20-25 tahun yang lalu ya. Kalau kita lihat grafiknya di sini bahwa untuk seluruh Indonesia kita lihat sekitar 6-5 tahun belakangan perkembangan teknologi internet sangat cepat sekali. Kita lihat grafiknya bahwa yang menggunakan internet itu tinggi sekali ya, dan ini juga sekali lagi kalau kita lihat penyerapannya juga semakin besar. Nanti ini juga menjadi salah satu bahan pertanyaan kita juga di sini. Nah, ini data yang kita ambil juga sekali lagi ini saya ingin menunjukkan bagaimana sebetulnya apa yang terjadi di depan mata kita. Kalau kita lihat ini hasil survei ya di tahun 2021 bulan Januari, kita lihat bahwa untuk Indonesia sudah ada sekitar 202 juta orang itu yang sudah melek internet. Kalau kita lihat ini dibandingkan dengan populasi kita yang hampir 275 juta, ini sudah diadopsi oleh sekitar 73% atau 74% dari total populasi penduduk di Indonesia. Ini kalau kita lihat menjadi suatu concern sendiri bahwa tanpa kita sadari masyarakat Indonesia pun menjadi masyarakat yang menjadi sangat-sangat tergantung dengan yang namanya internet. Meskipun kalau kita lihat di lapangan, apakah Anda tahu komputer, apakah Anda tahu tentang namanya teknologi komunikasi atau istilahnya bahasa-bahasa yang serba canggih, mereka mungkin tidak paham. Tetapi sebetulnya dalam kehidupan keseharian mereka, kita lihat tuh mereka sebetulnya sudah terkoneksi dengan yang namanya internet. Dan lucunya dari 202 ini kalau kita lihat di sebelah kanan ini 170 juta itu sudah
disadarin atau tidak disadarin, mereka itu sudah terkoneksi dengan yang namanya sosial media. Ya, ini salah satu hasil temuan Januari 2001. Kebetulan Januari 2022 belum ada, jadi ini menurut saya data yang cukup masih relevan. Nah, slide berikutnya ini hanya menunjukkan secara pertumbuhannya, ini juga perlu kita cermati. Setiap tahun itu pertumbuhan untuk pengguna internet sekitar 15%, atau itu hampir 27 juta itu menjadi penduduk yang melek internet. Ya. Dan juga kalau kita lihat bagaimana tipikal orang Indonesia menggunakan internet. Ini juga salah satu temuan yang cukup menarik kalau kita lihat di sini, bahwa dari 200 juta tadi, hampir 195 juta itu mereka terkoneksinya menggunakan yang namanya mobile device ya. Entah itu menggunakan smartphone atau menggunakan apa, itu sekitar 96 atau 96,4% itu mereka terkoneksi. Jadi di sini kita ingin meng-highlight bahwa sebetulnya yang membicara masalah koneksi itu tidak melulu menggunakan laptop, tidak melulu menggunakan PC gitu ya. Tetapi apa yang paling dekat dengan kita itu namanya mobile phone, smartphone, itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita yang menyebabkan kita ini menjadi manusia yang sangat-sangat terkoneksi dengan internet. Tanpa hal itu serasa sekarang hidup kita ini tidak komplit gitu ya. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama, bagaimana nanti kita bisa mengantisipasi hal ini sehingga kita juga bisa menjadi lebih bijaksana, khususnya buat kita dalam pelayanan-pelayanan kita. Berikutnya ini sedikit lagi gambaran, kalau kita lihat di sini angkanya juga kalau kita jujur cukup mencengangkan, bahwa di sisi kiri atas kita lihat bahwa dalam satu hari 24 jam itu hampir 9 jam ya, kalau dari hasil survei ini menyatakan bahwa kita ini sudah terkoneksi dengan internet. Ini sekitar sepertiga dari kehidupan kita dalam satu hari itu sudah terkoneksi dengan internet. Dan caranya bermacam-macam ya, ada yang melihat televisi ya, secara streaming. Kalau kita lihat juga banyak platform-platform streaming seperti video.com lah, kemudian kita juga punya Netflix, punya apa, itu mereka menghabiskan waktu sekitar 3 jam untuk menonton. Kemudian untuk melakukan aktivitas di sosial media ya, sosial media lah, seperti Facebook, Twitter, TikTok, apapun itu, mereka juga sekitar 3 jam. Kemudian mereka membaca berita itu 1,5 jam, kemudian mendengarkan musik 1,5 jam, mendengarkan radio itu 33 menit ya, hampir setengah jam, kemudian mendengarkan podcast ya, kita juga sekarang lihat banyak sekali podcaster itu sekitar 1 jam, dan menggunakan device untuk bermain video game itu sekitar 1,5 jam. Hal yang ingin saya sampaikan di sini yang cukup menarik adalah ternyata tren radio ini sudah semakin menurun ya. Apakah ini juga menjadi satu poin bahwa sebetulnya media komunikasi itu sudah berubah ya. Kalau dulu radio sangat, taruhlah 10 tahun yang lalu tuh radio sangat masih oke gitu ya, sambil di mobil kita bisa buka radio di dalam melalui audio mobil. Tapi kalau sekarang tidak, cenderung kalau kita di mobil pun kita mendengarkan musiknya modelnya streaming gitu ya. Nah, ini juga salah satu perubahan-perubahan yang kita perlu lihat dan perlu kita antisipasi ke depannya agar kita bisa menentukan langkah yang lebih tepat bagaimana nanti kita juga bisa menjalankan pelayanan kita. Dan ini salah satu slide terakhir dalam kaidah apa yang terjadi di dunia ini kalau kita lihat mengenai media sosial gitu ya. Nah, media sosial ini kita bisa lihat sebagai salah satu media di mana mungkin bahasa gaulnya satu media di mana kita ini bisa melakukan aktivitas sosial sebagai umat manusia gitu ya. Nah, pernah dilakukan survei tahun 2021 dan cukup mencengangkan bahwa kalau kita lihat di sebelah kiri itu kita tahu ada YouTube, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook,
Ada TikTok mungkin yang sekarang ini sedang ngetrend. Kita lihat ini media-media sosial ini menunjukkan bahwa banyak orang Indonesia yang semakin terikat dengan media sosial. Ya, kalau kita lihat YouTube, nah YouTube ini dari hasil survei ini menunjukkan bahwa untuk kisaran umur 16 sampai 64 tahun itu di mana masa-masa boleh dikatakan masa-masa produktif gitu ya. Hampir sekitar 90% mereka itu selalu mengakses YouTube sebagai salah satu opsi media sosial. Ya. Kalau WhatsApp itu tidak terlalu berbeda dengan YouTube, 80-90%. Ini memang juga kita sama-sama tahu. Sekarang ini kita sudah tidak bisa terlepas dengan yang namanya WhatsApp. Ya, itu kalau dulu kita namanya BBM, sekarang kita namanya WhatsApp. Kemudian kita juga lihat ada Instagram, di mana kita juga bisa melakukan sharing gambar. Ya, Facebook ini ternyata juga salah satu platform media sosial yang ternyata masih ada tempat di hati para pengguna di Indonesia ya. Ini juga kisarannya masih di angka 80-90%. Nah, yang cukup mencengangkan di sini kalau untuk orang Indonesia mungkin TikTok ya, yang saya kasih highlight warna putih itu. Bapak Ibu bisa lihat bahwa TikTok ini perkembangannya cukup besar ya. Itu mungkin perkembangannya justru paling besar di antara tahun 2020 di titik yang warna putih ini dengan tahun 2021 ini ada pertumbuhan pengguna TikTok ini sekitar 15%. Ini juga cukup mencengangkan sebagai pemain baru. Mereka bisa meraih pasar yang cukup besar. Nah, poinnya apa yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kita lihat kalau kita bandingkan dengan data sebelumnya di mana pengguna internet juga kalau di Indonesia baru sekitar 73% ya dibandingkan populasi Indonesia. Namun ini saya yakin bahwa sebetulnya pada saat nanti seluruh populasi Indonesia, kita bicara skop Indonesia, pada saat seluruh populasi di Indonesia sudah terjangkau oleh internet, ya kita lihat sisa 25%, dan dengan growth yang tadi kita lihat hampir sekitar 15%, mungkin kita bicara 3-4 tahun lagi itu boleh dikatakan seluruh penduduk Indonesia sudah melek internet, yang menggunakan device yang macam-macam. Nah, saya yakin sebetulnya dalam hati kecil saya, tantangan selanjutnya adalah bagaimana para penyedia teknologi itu akan berlomba-lomba untuk membuat platform-platform media lain. Ya, kalau sekarang kita lihat di sebelah kiri, kita tahu ada YouTube, ada WhatsApp, ada Instagram, ya, ada TikTok yang sekarang lagi naik daun. Kita nggak tahu apakah tahun depan atau mungkin nanti di semester 2 ada satu hal baru, platform baru, itu yang tiba-tiba bisa menyeruak masuk dan meraih pangsa pasar. Nah, ini adalah satu tantangan yang menjadi bahan perenungan kita semua, dan ini juga menjadi salah satu hal yang perlu kita lihat. Kenapa? Karena secara pengguna itu ya, penduduk itu memang mereka itu selalu mencari alternatif ya. Kalau kita juga dulu belajar, selalu ada substitusi lain yang senantiasa dicari oleh kita. Nah, ini juga mungkin beberapa waktu ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita bahas. Kita juga sering mendengar yang namanya metaverse. Apa sih metaverse itu gitu ya? Bapak Ibu juga mungkin sudah cukup sering mendengar. Nah, saya kemarin coba lihat metaverse itu bahasa gampangnya itu apa gitu ya. Jadi kalau saya melihat di sini metaverse ini sebetulnya salah satu bentuk platform media lain gitu ya. Tadi kita udah sempat lihat di depan. Itu karena pemenuhan platform media itu semakin berubah. Nah, Facebook ya, Facebook company, kebetulan mereka yang mencetuskan nama metaverse itu sebetulnya juga kalau secara perspektif teknologi mereka tidak menawarkan sesuatu yang baru sebetulnya. Mereka hanya menjual satu ide dengan nama yang baru. Nah, metaverse itu kalau kita bahas secara lebih detail, hal ini tidak akan kita terlalu bahas lebih detail hari ini. Tapi metaverse itu adalah bagaimana, ini bahasa saya sendiri ya, coba tolong saya coba mengusahakan supaya gampang ya dipahami. Metaverse itu sebagai salah satu bagaimana kehidupan kita, fisik kita ini
divirtualisasikan. Ya. Jadi bagaimana kehidupan kita, saya sebagai Andi di dunia ini, nanti saya akan punya namanya avatar ya, atau semacam ikon gitu ya, di mana ikon saya ini hidup di dunia maya. Nah, di dunia maya ini, nanti ikon saya ini bisa mempunyai profesi yang bermacam-macam, bisa jadi berbeda gitu ya. Saya akan punya keahlian yang berbeda, saya akan punya punya kehidupan lain yang berbeda dengan kehidupan saya sekarang ini. Saya akan punya suatu hal yang mungkin saya tidak ada di dunia fisik ini. Nah, itu kira-kira metaverse. Jadi metaverse ini kalau kita harus cermati, kalau menurut saya, dan ini juga perlu kita lihat juga, memang masih sangat prematur untuk kita lihat. Tetapi ini justru menjadi satu tantangan juga buat kita, buat Kristen khususnya. Bagaimana nanti kita bisa mengantisipasi, karena jangan sampai nanti kita tidak bisa membedakan mana kenyataan, mana realitas, mana yang virtual gitu ya. Nah, ini juga kalau kita lihat ya, sebagai sharing aja, banyak sekali film-film yang sebetulnya sudah mengusung konsep metaverse ini. Salah satu yang paling hype ya waktu itu adalah film Matrix, The Matrix ya. Kalau kita ingat ya, film The Matrix itu kan sebenarnya metaverse. Ya, kita nggak tahu ternyata kalau contoh sebagai ilustrasi film metaverse itu, dia adalah seorang tokoh utamanya, dia adalah seorang programmer di dunia virtual. Tetapi di dunia nyata, dia sebenarnya sangat berbeda dengan yang ditawarkan. Nah, konsep-konsep ini yang sebetulnya kalau menurut bahasa saya ini yang dianggap sebagai metaverse. Sekali lagi ini menjadi satu hal yang perlu kita singgung, dan ini salah satu platform media sosial yang saat ini sedang hype ya, sedang berkembang. Mungkin 2-3 tahun lagi ini akan kita lihat sebagai suatu hal yang akan menjadi besar ya. Mungkin tiba-tiba nanti akan lebih besar dari TikTok yang saat ini sedang goes on. Nah, ini kira-kira cerita bagaimana sebetulnya dunia kita ini di luar ini seperti ini ya, terkait dengan pemahaman teknologi. Nah, terkait dengan itu saya akan menyelipkan sedikit satu pesan sponsor, bukan pesan sponsor yang spesifik, tapi terkait dengan nanti penjelasan kita di belakang. Ini juga mungkin beberapa dari rekan-rekan Bapak Ibu juga sudah paham bahwa negara kita juga sebetulnya sudah mempunyai undang-undang mengenai teknologi ya, atau undang-undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini undang-undangnya nomor 11 tahun 2008 dan diperbarui nomor 19 tahun 2016. Nah, kalau kita lihat secara esensi, undang-undang ini sebetulnya yang terdiri dari 13 bab dan 54 pasal ini mengatur secara detail bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia khususnya itu bisa mengikuti aturan-aturan hidup di dunia maya gitu ya. Dunia maya yang mana kita tidak tahu, tetapi ini adalah satu hal yang menjadi concern dari negara Indonesia, dari pemerintah Indonesia, sehingga mereka perlu mengatur hal ini. Kemudian kalau kita lihat sebetulnya di dalam undang-undang ini ada beberapa asas yang dibahas. Pertama adalah asas kepastian hukum, kemudian kedua asas manfaat, asas kehati-hatian, asas itikat baik, dan asas kebebasan. Jadi 5 hal ini diatur dalam undang-undang ini, dan kalau kita lihat ini juga menjadi salah satu concern kita pada saat nanti kita melakukan aktivitas di dunia maya. Jangan sampai kita tersandung oleh salah satu pelanggaran yang mencakup di dalam asas-asas yang ada di tempat ini. Nah, ini kalau kita lihat juga sekarang ini, kita juga sama-sama tahu ya, di dunia ini banyak sekali proses adu mengadukan ya, ada yang membuat laporan atas tindakan seseorang dengan mengatasnamakan undang-undang ITE ini. Nah, ini satu hal yang perlu sangat-sangat kita perhatikan, jangan sampai nanti kita juga membawa blunder pada saat nanti kita beraktivitas secara digital. Poin yang ingin
saya sampaikan di sini adalah dengan adanya undang-undang di sini, kita tanpa kita sadarin atau secara sadar kita lakukan, kita harus melihat bahwa kita harus bijaksana dalam menggunakan media sosial, apapun itu. Kalau kita suka pakai YouTube, gunakanlah secara bijaksana pada saat melakukan. Kalau kita suka melakukan aktivitas menggunakan Twitter misalnya, atau Instagram, atau TikTok, pada saat kita melakukan posting sesuatu, kita harus lebih bijaksana. Kenapa? Karena secara pemerintah sudah mengatur ini, dan memang ini dimaksudkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak berkepentingan. Ya. Terlepas dari bahwa banyak sekali hal-hal yang menjadi masih pro dan kontra terkait dengan undang-undang ini. Ya. Nah, ini kira-kira beberapa slide yang ingin saya sampaikan, yang bisa kita lihat surrounding kita itu seperti apa, dunia kita ini sebetulnya seperti apa. Nah, dalam bagian yang kedua, saya ingin sharing sedikit mengenai kita ini sebagai orang Kristen, sebagai gereja seperti apa, gitu ya. Jadi mungkin di sini saya tidak, sekali lagi bukan bermaksud untuk mengajar, tapi saya ingin coba sharing dari perspektif saya sendiri, dan nanti bisa kita coba diskusikan ya Bapak Ibu. Nah, ini saya akan mulai bahwa sebetulnya apa yang tadi kita bahas dari depan sampai sekarang ini sebetulnya sudah menjadi isu yang muncul terkait dengan gereja. Bagaimana gereja itu sebetulnya sudah dihadapkan oleh tantangan dengan perkembangan zaman. Ya, ini bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia pun kalau kita sama-sama melihat itu sebenarnya menghadapi tantangan yang sama. Nah, ini sayangnya, bukan sayangnya, kita juga sebetulnya harus bersyukur atau bahasanya blessed in disguise gitu ya, bahwa dengan adanya COVID ya, pandemi COVID-19 ya, tahun 2020 kemarin, ini menjadi suatu hal yang tiba-tiba meledak gitu ya, yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita antisipasi sebelumnya, khususnya buat gereja, ini menjadi suatu hal yang tiba-tiba menjadi hal yang penting, tingkat urgensinya tinggi, sehingga kadang gereja menjadi tidak tahu harus bagaimana. Ini terjadi juga di gereja saya. Ya. Jadi bagaimana gereja saya, bagaimana mereka para hamba Tuhan, bagaimana para majelis, bagaimana para jemaat itu bisa mensikapi ini. Memang mereka sudah terbiasa untuk melakukan aktivitas secara internet. Tetapi pada saat ini dikembalikan, bagaimana pelayananmu? Bagaimana pekerjaan Tuhan? Mereka baru ngeh. Jadi di sini seolah-olah kita ingin menyampaikan bahwa COVID-19 ini boleh saya simpulkan seolah-olah Tuhan mengingatkan ya bahwa gereja itu kadang kurang siap dengan semua teknologi, dengan semua media yang sudah terada ini. Gereja kadang suka, ini bahasa saya sekali lagi, mendikotomikan, itu tidak gerejawi, itu tidak bagus gitu ya. Nah, ini juga satu hal yang kita perlu lihat sebagai introspeksi kita, bahwa ini juga bisa kita lihat bahwa Tuhan seolah-olah mengingatkan orang Kristen yang kurang memperhatikan teknologi, atau mengingatkan orang Kristen yang memperhatikan teknologi hanya untuk kepentingan yang sekuler. Ya. Kemudian juga kita lihat bagaimana gereja selama ini itu lebih cenderung membatasi aktivitas mereka di balik gedung gereja atau brick and mortar, batu bata dan semen. Gitu ya. Jadi aktivitas mereka itu lebih banyak aktivitas yang cenderung memang fisik gitu ya, memang fisik, lebih mendahulukan aktivitas fisik. Tapi ini juga perlu kita lihat. Dan yang paling penting juga, gereja masih kurang dapat atau belum seluruhnya mempunyai keterampilannya. Ini sangat-sangat kelihatan. Jadi pada saat COVID itu sangat-sangat kelihatan bagaimana ternyata gereja itu belum memiliki keterampilan untuk memanfaatkan teknologi. Ya. Jadi hal ini yang menyebabkan ada semacam jeda pada saat kita harus ada kejadian seperti itu, seolah memerlukan waktu untuk kita bisa mengembalikan kondisinya ke kondisi yang.
Tetapi jangan khawatir, Bapak Ibu, ini yang ingin saya sampaikan, ini tidak hanya terjadi di gereja sebetulnya. Di dunia kerja pun seperti itu, termasuk di kantor kami pun mengalami hal yang sama. Jadi meskipun kita cukup paham dengan teknologi, begitu kemarin COVID pun, ini sangat-sangat membawa dampak ya. Jadi bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita bisa membangun hubungan sosial dengan rekan-rekan kerja kita yang tidak lagi harus ketemu fisik ya. Ini yang menyebabkan kemarin sempat menjadi isu. Dan ini juga yang menyebabkan kemarin ada jargon yang namanya new normal. New normal itu apa sih? Nah, new normal itu bagaimana kita bisa hidup dengan kaidah normal yang baru. Dengan adanya seperti itu, teknologinya yang menyebabkan itu. Nah, ini kira-kira tantangan ya gereja seperti apa. Nah, ini saya ingin highlight juga bahwa yang perlu kita lihat di sini, saya mempercayai bahwa cara Tuhan bekerja itu kadang tidak dipahami oleh manusia gitu ya. Namun kita juga tetap harus percaya bahwa Tuhan tetap bekerja seluruh zaman. Jadi kita bersyukur dan kita mengamini bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang tidak statis. Tuhan kita itu Tuhan yang dinamis, Tuhan yang hidup. Ya, Tuhan yang tidak dibatasi oleh rambu-rambu yang memang karena Tuhan itu adalah yang mempunyai segala sesuatu. Dia tidak dibatasi oleh kerangkeng-kerangkeng yang dibuat oleh umat manusia. Dan ini kadang kita juga harus lihat. Dan berdasarkan konsep berpikir ini, saya ingin mengajak juga kita merenungkan bahwa bagaimana orang Kristen ini tidak dipanggil untuk anti terhadap teknologi gitu ya. Jadi tidak, memang ada pro kontra pasti akan terjadi, tetapi kita orang Kristen tidak sewajarnya anti terhadap teknologi. Bahkan kita bisa membawa teknologi itu naikkan ke dalam doa, minta pimpinan Tuhan, dan dengan seizin Tuhan tentunya kita bisa menggunakan teknologi itu justru untuk kita balik, kita gunakan itu bagaimana kita bisa mendukung perluasan kerajaan Tuhan. Dan ini pun kita lihat sepanjang sejarah ya, kalau memang tidak semuanya, saya kasih 2 contoh. Tetapi sejarah itu juga menyaksikan bagaimana pekerjaan pekabaran Injil ya, itu dapat sejalan dan menggunakan teknologi yang diciptakan oleh manusia saat itu. Ya ini tentunya saya yakin dan percaya sekali lagi Tuhan yang menyebabkan hal itu terjadi. Contohnya adalah pada saat terbentuknya mesin cetak ya, itu sekitar tahun abad ke-15 ya. Nah, itu waktu itu teknologi cetak memang masih sangat-sangat matur, gitu ya, sangat-sangat baru sekali. Tetapi oleh Johann Gutenberg tahun 1455 justru dia menggunakan ini untuk bisa mencetak Alkitab pertama kali. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan bekerja, alat teknologi ditemukan, kemudian Tuhan memberikan visi, ya, memberikan enlightenment kepada salah satu anak Tuhan. Mereka bisa menemukan menggunakan alat cetak itu untuk bisa mencetak Alkitab. Makanya sekarang kita lihat bagaimana perkembangan teknologi cetak itu sebelum ada internet tentunya ya. Itu membawa perubahan yang sangat besar. Kemudian contoh yang lain, radio komunikasi suara itu. Radio itu baru ada sekitar tahun 1900-an ya, Marconi kalau salah. Nah, tetapi tahun 1931 Clarence W. Jones ini adalah satu pionir yang pertama kali mengabarkan Injil menggunakan radio di Amerika kalau salah. Nah, ini kita juga lihat bagaimana radio sebagai salah satu teknologi yang dibentuk dan diizinkan oleh Tuhan ada saat itu bisa digunakan sekali lagi untuk membawa kemuliaan nama Tuhan dengan melakukan pekabaran Injil. Masih banyak contoh-contoh yang lain dan saya tidak bisa memberikan contoh karena saya takut salah, tidak ada semuanya ada yang terkait dengan masalah penginjilan, tapi 2 ini yang sudah terlihat dan jelas ini memang bisa kita jadikan contoh ya. Nah, kita berharap bagaimana gereja itu dengan adanya teknologi yang sekarang ada yang berbasis internet itu bisa ya kita juga memulai pekerjaan Tuhan dengan cara yang sama. Memang caranya berbeda-beda oleh orang yang berbeda-beda, tetapi teknologinya akan sama. Nah, sekali lagi kalau kita lihat
eh, yang menjadi digital ini poin pentingnya adalah menjadi digital itu bukan hanya sekedar kita bisa menggunakan atau mengoperasikan peralatan yang serba canggih ya. Itu salah satu yang penting, tetapi itu bukan yang utama. Tetapi kita perlu perhatikan ada faktor-faktor yang membangun sebuah namanya ekosistem digital. Gitu ya. Nah ini pemahaman dari sisi sekular sebenarnya, cuma saya coba terapkan ke sini. Kalau kita lihat di depan layar Bapak Ibu, ada 4 hal. Ya, ada people-nya, siapa yang mengirimkan pesan, kemudian ada konteksnya di tengah, konteks dan konten itu yang perlu, kemudian platform itu medianya, ini yang kita bahas tadi ya, internet lah, sosial media lah, metaverse lah, apapun itu, ini masih platform. Kemudian audiennya siapa, ya ini yang akan kita tuju siapa. Nah dari keempat ini kalau kita lihat sebetulnya saya tidak melihat bahwa platform itu sebagai suatu hal yang penting. Yang paling penting adalah tetap namanya orangnya, ya siapa yang mengirim, siapa yang menerima. Tetapi tidak kalah penting setelah itu adalah konteks dan konten. Ya. Karena ini yang paling penting Bapak Ibu. Nah, pada saat kita melakukan penginjilan ya, dengan nanti namanya digital church atau digital evangelism atau apapun mereka memanggilnya, kita sebagai orang gereja harus perlu disadarkan dan kita harus perlu berdoa meminta bantuan Tuhan untuk memahami bahwa konten yang ingin kita sampaikan itu lebih penting sebelum menggunakan medianya. Ya, medianya boleh apa aja, tapi kontennya itu paling penting. Isinya itu yang paling penting. Ya. Nah, setelah isi penting itu kita juga perlu melihat bahwa membuat konten itu kita harus bertanggung jawab. Ini kembali lagi ke peraturan pemerintah yang tadi ya, Undang-Undang ITE. Jadi meskipun kita mungkin dalam konteks kita melakukan pekabaran Injil, kita dalam konteks melakukan kebaktian rohani, kita dalam konteks melakukan pelajaran pemahaman Alkitab, apapun itu, kita harus membuat kontennya itu yang bertanggung jawab. Dan ini perlu adanya pemahaman teologi yang benar tentunya ya. Dan tentunya juga selain pemahaman teologi benar, konten itu juga harus kembali lagi dalam konteks ini kita harus menceritakan Injil Yesus. Ibaratnya kita membuat konten sebagai satu media kita untuk bersaksi, ya, bukan untuk memuliakan diri sendiri dengan tidak bertanggung jawab. Memang ada juga konten-konten yang dibuat secara tidak bertanggung jawab, dan itu untuk mengeruk kepentingan pribadi itu ada juga banyak lah. Tetapi itu juga menjadi satu hal yang perlu kita lihat apakah dalam aktivitas kita ini menjadi sesuatu yang paling penting atau tidak. Dan mungkin garis bawah yang paling penting pada saat membuat konten pun karena kita konteksnya adalah digital evangelism, itu perlu tahapan editing ya. Editor juga perlu. Editor juga harus memiliki pemahaman teologi yang benar sehingga dia bisa memberikan masukan, bisa memberikan arahan atau memberikan koreksi terhadap konten-konten yang kemungkinan masih tidak tepat ya. Nah, ini tentunya diperlukan sebelum kita melakukan rilis dalam satu konten. Nah, jadi kembali lagi Bapak Ibu di sini, sekali lagi highlight yang ingin disampaikan di sini bahwa keempat lingkaran ini adalah suatu kesatuan yang penting ya. Jadi sekali lagi kalau kita bicara digital evangelism atau digital church atau apapun itu istilahnya mereka menyebutnya, saya masih merasa bahwa keempat hal ini penting ya. Jadi orangnya, siapa yang membuat, itu harus dilandasi oleh hati yang cinta kepada Tuhan, kemudian pikiran-pikiran yang benar ya, pemahaman teologi yang benar, kemudian sekali lagi konten dan konteksnya harus pas ya. Kemudian platformnya pun harus pas. Kapan kita sebaiknya menggunakan media sosial YouTube atau kapan kita sebaiknya menggunakan media sosial yang lain, Twitter, TikTok, apapun itu. Jadi highlight di sini, silakan kita gunakan platform apapun sesuai skill kita. Kalau kita suka nyanyi, mungkin TikTok oke, atau joget oke. Kalau kita suka men-sharingkan sesuatu dalam bentuk narasi, mungkin bentuk video, YouTube mungkin oke. Kalau kita ingin menceritakan sesuatu dalam bentuk
gambar, foto, mungkin Instagram akan lebih oke. Jadi sekali lagi Tuhan saya yakin sudah menyediakan medianya macam-macam. Tergantung kita bagaimana kita bisa menggunakan hal itu. Dan tentunya ini diharapkan di ujungnya audience. Kita harapkan audience ini apa. Nah sekali lagi konteksnya di sini bahwa ekosistem digitalnya kita bangun sebetulnya lebih banyak memungkinkan kita bisa menginjiri secara lebih luas. Outreach-nya akan lebih besar. Kita tidak lagi dibatasi oleh gedung gereja, kita tidak dibatasi oleh wilayah kita tidak dibatasi oleh provinsi kita tidak dibatasi lagi oleh negara kita. Tetapi kita bisa melakukan proses pengabaran ini secara lebih luas, ke seluruh dunia bahkan ya. Jadi sekali lagi ini hal yang mungkin bisa jadi kita perhatikan. Dan ini adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai orang Kristen dan gereja ya. Jadi sangat-sangat perlu kita perhatikan dan perlu kita gumulkan secara serius ya. Bukan hanya oleh hamba Tuhan, seluruh orang Kristen, gereja pun juga harus benar-benar melihat ini. Yang pertama, Bapak Ibu, ini yang selalu menjadi pergumulan secara pribadi. Jadi teknologi digital itu tidak boleh menggantikan persekutuan atau pelayanan, kebaktian, persekutuan secara offline. Ya. Jadi bukan berarti adanya teknologi digital, kita tidak perlu lagi kok berkumpul di gedung gereja. Itu tidak. Saya tetap yakin dan percaya kita tetap perlu bertemu secara fisik. Ya, karena Tuhan memang memanggil kita, Tuhan menetapkan kita juga sebagai makhluk sosial di mana kita perlu bersekutu bersama secara fisik ya, bukan secara online gitu ya. Ini statement ini saya kasih ya. Kita harus hati-hati supaya tidak terjebak ya pada saat kita melakukan kebaktian, persekutuan secara online itu. Justru kita sebagai orang Kristen terjebak dengan perilaku tidak hormat saat terjadinya persekutuan secara online. Contoh, kita mesti juga sama-sama melihat bagaimana pada saat kita kebaktian atau pada kita matikan video. Kemudian pada saat dimatikan video dengan asumsi bahwa audiens kita tidak melihat kita sedang apa, kita bisa aja meskipun kita sedang kebaktian konteksnya, tapi kita melakukan aktivitas lain lah, mengerjakan hal yang lain atau bahkan kita juga tidak memberikan konsentrasi. Nah ini perilaku ini yang kita harus perhatikan. Jadi sekali lagi saya percaya teknologi digital itu tidak boleh dan tidak semestinya menggantikan persekutuan atau pelayanan yang sifatnya offline. Kemudian yang kedua, nah teknologi digital itu sebagaimana tadi juga sudah disebutkan, itu harus dilihat sebagai amunisi, ya, amunisi baru atau menu tambahan yang diberikan Tuhan, agar orang Kristen itu dapat secara lebih luas dengan cara yang baru, ya, dengan cara yang baru, garis bawahi, bisa mengabarkan Injil dan melayani Tuhan secara lebih efektif, gitu ya. Jadi tidak lagi kita dibatasi oleh lokasi tadi, kita juga tidak lagi dibatasi oleh narasi bahwa karena saya bukan hamba Tuhan, saya tidak bisa melayani Tuhan dengan memberitakan Injil. Nah, tapi ini justru pola pemikiran ini yang menurut saya Tuhan balik. Tuhan melihatnya seperti ini, mungkin ya Tuhan. Kamu pintar apa? Oh, kamu pintar ya jago konten TikTok ya. Oke, yuk kita pakai talenta kamu untuk membuat konten TikTok, misalnya. Kita bikin konten di mana kita bisa memberitakan firman Tuhan. Hal-hal yang simpel seperti itu yang kita perlu lihat ini bagaimana Tuhan sudah membuka jalan. Jadi yang namanya, kalau di dunia sekuler tuh ada namanya civil journalism, ya, atau jurnalisme secara sipil. Nah mungkin ini kita bisa contoh, ini bagaimana kita menjadi civil evangelism, pengabaran Injil secara orang sipil. Ya. Jadi semua orang bisa melakukan, semua orang tidak terbatas oleh skill, edukasi ya, wilayah apapun tadi, semuanya bisa memberitakan Injil. Tetapi tentu dengan catatan bahwa pemahaman teologinya harus benar dulu. Tidak serta-merta orang bikin konten yang tidak bertanggung jawab, apalagi namanya pengabaran Injil, sehingga membuat Injil justru bukan
nama Tuhan dipermuliakan nanti, tapi justru nama Tuhan diolok-olok. Hati-hati sekali. Nah, ini juga yang ketiga ada kaitannya ya dengan teknologi digital ini memungkinkan orang Kristen ini melakukan misi pekerjaan Tuhan secara lebih luas tadi, outreach-nya lebih luas, greater outreach, tidak lagi terbatasi oleh lokasi ya, di dalam kota yang sama, di dalam wilayah yang sama, provinsi yang sama, pulau yang sama, tapi kita hanya berpikir dunia, bagaimana kita bisa menjangkau dunia dengan talenta yang sudah kita berikan. Dan ini yang nomor 4 juga penting ya Bapak Ibu. Sekali lagi tadi kita bicara ada 4 pilar sebelumnya. Jadi kita perlu memahami bahwa namanya teknologi digital bukan hanya kita bicara tersedianya saya memiliki peralatan yang serba canggih ya. Wah, ada video yang bagus, kamera yang bagus, sound system yang bagus. Bukan. Ya, bukan itu. Itu salah satu pendukung betul, tapi itu tidak yang utama. Tetapi yang utamanya sekali lagi konten. Jadi di atas alat itu yang paling penting adalah kontennya. Bagaimana kita bisa membuat konten yang bagus melalui talenta yang sudah kita berikan, melalui talenta yang sudah Tuhan berikan. Itu bagaimana kita bisa memberikan apa yang kita punya, konten yang kita buat untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi di atas itu masih ada satu lagi yang penting ya. Tuhannya yang paling penting ya. Bukan kontennya, tetap Tuhan yang paling di atas, jangan dibalik-balik. Tuhan yang paling penting, setelah itu kontennya apa, medianya apa. Ya, itu menurut saya yang paling penting. Dan ini juga harus hati-hati, jangan sampai kita terjebak dengan perilaku. Sekali lagi, saya tidak bisa mengabarkan Injil secara digital, Pak. Kenapa? Kayak saya nggak punya peralatan yang canggih. Saya tidak seperti teman saya yang punya kamera video yang canggih. Saya tidak seperti tetangga saya yang punya handphone yang canggih, yang kalau moto wrinkle keriput-keriputnya hilang, itu tidak juga ya. Nah, sekali lagi ini satu perilaku yang salah ya. Jadi kembali lagi yang namanya digital evangelism itu merupakan salah satu hal yang dalam pemahaman saya sudah disiapkan oleh Tuhan melalui serangkaian peristiwa yang terjadi khususnya 5 tahun ke belakang ini, bagaimana internet menjadi booming, bagaimana tiba-tiba COVID ada, bagaimana tiba-tiba Tuhan juga memberikan tantangan, ini metaverse sudah ada, bagaimana kamu menyikapinya. Di sini kita sebagai orang Kristen harus lebih cerdik ya. Jadi bagaimana justru kita tidak melihat sekali lagi itu sebagai suatu tantangan, kita tidak melihat itu sebagai suatu hal yang perlu kita hindari, tidak. Justru kita harus bagaimana kita sebagai orang Kristen, umat-umat pilihan Allah bisa maju berperang dengan segala sesuatu yang sudah kita dapatkan hikmat dari Tuhan yang kita punyai. Nah, kira-kira itu sih Bapak Ibu yang ingin saya sharingkan. Slide saya sudah selesai di sini. Saya akhiri sharing session saya pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, mungkin juga banyak sekali hal yang tidak saya pahami secara lebih detail, dan juga mungkin ada hal yang mungkin saya salah sampaikan dalam sesi tadi. Tapi silakan kalau ada pertanyaan mungkin saya bisa jawab. Coba saya usahakan jawab. Dari saya itu saya akhiri sesi saya pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan ke moderator. Pak, silakan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andi untuk pemaparannya. Kami dikasih insight-insight yang baru. Jadi nanti mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Jadi bisa langsung aja. Nanti Pak Andi akan jawab. Atau ada yang mau jual foto, biar ini kayak yang kemarin di Indonesia, orang Indonesia 4M. NFT Pak. NFT itu. Non fungible token Pak. Token, iya. Jadi cuma jual foto, 4M langsung dia di tweet supaya bayar pajak katanya.
Silakan, ada yang ingin menanyakan? Pak Petrus tuh Pak, Pak Petrus Panaka. Pak. Silakan Pak Petrus. Ini Pak Budiman ada yang ngomong tidak bisa unmuted. Apakah itu di Coba mute semua? saya sih tadi nggak setting unmuted, Pak. Oh, Oke, iya. udah. Boleh saya tanya? Oh iya. Baik, terima kasih Pak Andi, sangat bermanfaat atas presentasi pemaparannya. Pertanyaannya, apakah bagaimana menurut Bapak kalau ada gereja-gereja atau ya mungkin gereja-gereja kecil di daerah itu tidak memiliki fasilitas seperti internet maupun lainnya begitu. Kira-kira menurut Bapak pihak mana gitu yang harus berkontribusi terhadap fasilitas yang minimum ini, dengan tujuan kan sebenarnya kita mau mengabarkan Injil ke pelosok-pelosok. Gimana kalau menurut Bapak? Oke, Terima kasih. Saya langsung jawab ya Pak. Ya, silakan Pak Andi. Oke, ya terima kasih Pak Petrus. Terima kasih, itu pertanyaan juga. Memang beberapa waktu belakangan ini, waktu saya diminta untuk isi juga, saya sudah ada beban berat juga. Kalau ada pertanyaan seperti ini, seperti apa gitu ya. Nah, tapi gini Pak, sekali lagi ini perspektif saya Pak sebagai orang Kristen. Saya yakin dan percaya itu sebetulnya Tuhan pasti akan buka jalan ya Pak. Entah gimana caranya. Ini konsep ideal seperti itu. Nah, bagaimana untuk tempat-tempat di mana akses informasi masih sangat terbatas, akses telekomunikasi, fasilitas pun sangat terbatas. Saya berpikiran ini saya mencoba menerapkan apa yang terjadi di dunia sekuler ya Pak. Jadi seperti yang saya Pak Pray sampaikan tadi kan, di perusahaan kami itu juga sedang ada proyek besar di mana konsep dasarnya yang kuat mengangkat yang lemah gitu ya Pak ya. Nah, saya tidak tahu apakah ini di sinode Bapak bisa juga dilakukan begitu ya. Jadi mungkin dalam satu wilayah itu kan mungkin ada satu atau lebih gereja ya Pak. Dan saya yakin gereja itu sendiri pun sebetulnya juga punya kemampuan yang berbeda Pak. Nah, apakah mungkin juga ini nanti juga bisa digumulkan bagaimana nanti dalam satu wilayah itu gereja yang punya diberikan berkat lebih, bagaimana bisa mengedukasi gereja-gereja lain. Mungkin salah satunya seperti itu ya Pak Petrus. Karena ini juga saya sharing di gereja saya. Kebetulan saya gereja di GRI Pak, Gereja Reform Injil Indonesia. Nah, di gereja kami itu diajarkan konsep seperti itu Pak. Jadi misalnya kalau gereja kami pusatnya kan di Kemayoran ya Pak, di Kemayoran Jakarta Pusat. Dan banyak gereja-gereja kecil di mana itu gereja juga masih baru, mungkin juga mohon maaf nih dana juga masih terbatas, tetapi selalu ada effort, tidak selalu dalam bentuk uang membantu. Mungkin membantu dalam bentuk training, membantu dalam bentuk fasilitas lain yang itu bisa di-arrange dan dibicarakan secara sinode gereja. Itu sih Pak Petrus pendapat saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan Pak. Terima kasih Pak Andi. Ya. Jadi nanti diusahakan berbicara dengan BPD, Pak Petrus. Jadi minimal seperti yang Pak Andi bilang bahwa mungkin nggak melulu bicara materi, tapi bicara ya pembekalan, bicara bagaimana bikin seperti yang Pak Andi bilang bahwa konten itu sama konteks itu penting gitu kan, itu. Jadi nanti kita ini kan berharap sih ini bisa ada follow up-nya Pak Petrus, ya. Jadi makasih Pak Petrus untuk pertanyaannya. Silahkan mungkin ada yang lain. Saya Pak Prengki. Ya, silakan Pak Rizat. Makasih buat waktunya. Pertanyaannya adalah, apakah kita memungkinkan untuk beradaptasi dengan metaverse nanti ke depan? Apakah kita akan arahnya ke situ, atau bagaimana kita mengantisipasi ini? Silakan Gitu, Pak Andi. Ya, saya coba jawab ya Pak Richard. Terima kasih Ya, Pak. baik Pak. Jujur kalau saya ditanyakan saya juga nggak tahu Pak.
kedepannya itu seperti apa gitu ya Pak ya. Ini sebetulnya begini Pak, kalau saya yakin dalam prinsip Alkitab pun kalau kita baca sebetulnya apa yang terjadi di dunia ini kan selalu berulang ya Pak. Kalau kita baca di Ya. Pengkhotbah kalau salah ya. Pengkhotbah ya. Apa yang terjadi itu kan selalu berulang, beripit-ripit. Jangankan teknologi Pak, cara kita berpakaian pun selalu berubah ya Pak. Dulu cutbray nggak laku Pak, Terbalik celana lagi. ketat. Sekarang udah mulai cutbray lagi Pak. Ya kan Pak, contoh seperti itu. Nah, saya yakin teknologi pun seperti itu. Nah, memang saat ini yang hype itu adalah metaverse Pak. Tetapi sebetulnya kalau kita mau cermati secara dalam ya Pak, ini pemahaman saya, metaverse itu sebetulnya tanpa kita sadari kita sudah masuk loh Pak. Contoh paling gampang begini. Pada saat Bapak, misalnya Bapak punya akun Facebook lah, yang Bapak diminta apa? Pasang foto Bapak, pasang avatar Bapak. Ya bisa jadi foto Bapak atau foto gambar apapun ya, itu bisa. Tetapi itu sebenarnya kalau kita lihat itu sebetulnya salah satu bentuk sederhana dari metaverse Pak. Jadi kalau kita membayangkan dunia metaverse itu pada saat kita masuk ke dunia metaverse, saya di dalam itu saya tidak melihat foto Pak Richard yang asli gitu. Saya melihatnya Pak Richard sebagai apa yang tercermin di gambar itu. Nah, jadi itu satu yang paling gampang. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Bapak, apakah kita siap atau tidak? Mungkin pertanyaannya siap atau tidak siap, kita harus mempersiapkan diri, Pak. Karena kita ini sebagai umat manusia, ya mohon maaf, kita justru karena kita di dalam dunia ini, kita ikut arus dunia ini. Dunia kan memang seperti itu ya Pak, jahatnya dunia itu seperti itu. Justru kita juga harus bisa memberikan bagaimana nanti kita ini sebagai pembeda dengan umat lain itu memberikan suatu hal yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mempersiapkan diri? Ya kita sekali lagi kembali lagi karena Tuhan sudah memberikan akal budi, kalau saya berpikir kita tidak perlu selalu harus ikut-ikutan ya Pak Richard. Ada beberapa poin yang kita perlu ikut-ikutan, ada beberapa poin yang kita harus tahan, kita tidak perlu ikut. Itu sih Pak kalau saya. Mohon maaf Pak kalau ada yang kurang pas jawabannya Pak. Iya Pak, hanya memang kalau kita melihat ke belakang dalam masa pandemi itu kan ada pandangan yang mengatakan tentang ibadah-ibadah online. Itu kan suatu perubahan yang luar biasa di dalam gereja pekerjaan Tuhan ya. Nah sehingga sekarang gereja itu menganggap dengan ibadah online itu ada yang mengatakan hybrid saja. Jadi dua-duanya jalan. Tapi ada yang bilang saya belum bisa masuk ke online karena tadi yang dikatakan teknologinya yang mungkin dia agak gaptek gitu. Tapi kenyataannya mau tidak mau gereja kan masuk sekarang Pak. Ya ibadah live streaming, online dan sebagainya. Mau nggak mau kita didorong ke situ Pak. Nah ini yang menjadi dasar pertanyaan saya untuk mengantisipasi metaverse ini bagaimana gitu. Ya. Gitu Pak. Kenyataannya kita udah pernah melakukan gitu sekarang ini. Pak. Ya kalau sekali lagi ini sih Pak, menanggapi Bapak, memang sekali lagi kita tidak bisa menghindari itu ya Pak Richard. Poinnya adalah bagaimana justru coba kalau kita berpikir seperti ini Pak, bagaimana gereja bisa mensiasati itu ya Pak ya. Memang yang namanya kebaktian itu didorong oleh kondisi ini hybrid atau sekarang lagi bahasanya hybrid ya, ada offline ada online, itu memang tidak akan bisa kita hindari Pak. Tetapi kita juga harus hati-hati Pak, apakah memang yang namanya kebaktian online itu yang paling bagus gitu ya Pak ya. Jangan sampai kita terjebak dengan perilaku yang justru malah mendikotomikan ya Pak. Ada kebaktian online, ada kebaktian offline gitu ya Pak. Nah pada saat kita kebaktian online pun juga harus hati-hati. Nanti jangan-jangan ya Pak, mohon maaf nih, akan ada bicara kebaktian online. Wah maaf Pak, saya nggak bisa kebaktian online. Kenapa Bu? Kenapa Pak? Saya nggak ada koneksi internet Pak. Jadi saya nggak bisa kebaktian. Nah jadi ini kembali lagi isunya akan selalu bergulir Pak.
Tetapi kalau saya pribadi, tetap sedapat mungkin kita tidak boleh mengabaikan yang namanya kebatian secara fisik. Gitu sih Pak. Jadi memang ini kalau dibahas akan jadi terus ya Pak, nanti akan ada begini. Tetapi at least posisi kita sebagai gereja itu harus seperti apa saat ini, gitu ya Pak. Mungkin juga kita tidak harus ngikutin apa yang ada di dunia ini, gitu ya Pak ya. Karena mungkin juga kita perlu memperhatikannya begini ya Pak. Mohon maaf nih, sorry nih kalau agak sedikit lancang ya Pak. Begini. Kenapa kalau kita ke pasar, kenapa kalau kita ke mall, kenapa kalau kita mau ke tempat wisata, kita tidak takut? Tapi kenapa kalau kita suruh ke gereja, kita berpikir 2 kali? Sama-sama fisik gitu ya Pak. Nah, ini kan jadi satu pertanyaan Pak. Berarti kan bukan masalah kamu takut ketemu orangnya dong. Mungkin kamu takut apa? Apakah karena kamu takut malas berbaktinya atau apa? Jadi kita harus benar-benar menyelidiki apa yang di dalam hati orang itu ya Pak. Mohon maaf nih Pak, kalau sedikit lancang nih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Ya. Jadi itu Pak Richard. Mungkin tadi Pak Andi ada pertanyaan Pak Andi. Jadi mungkin ini agak panjang kalau misal Tantahan tadi tanya keuntungan dan kerugian apakah bila gereja menggunakan metaverse katanya. Keuntungan dan kerugian apa kalau gereja menggunakan metaverse? Mungkin keuntungannya adalah kalau tadi terkait dengan konteks kita bisa outreach-nya lebih banyak. Global ya, kita nggak bicara lagi konteks Kota Bogor ya, mohon maaf, kita nggak bicara lagi konteks Jawa Barat ya. Tapi pada saat kita bicara metaverse, bisa aja jemaat kita dari Brasil bisa aja loh Pak. Karena itu kan balik lagi pintar-pintarnya kita membuat dunia virtual kita. Jadi yang secara fisik kelihatannya jelek ya Pak, mohon maaf ya Pak. Pada saat di metaverse tergantung kita bikin coding Pak. Ya. Tergantung kita pintar programming atau enggak mendesain seolah rumah virtual, gereja virtual kita seperti apa, kelihatannya wah. Itu mungkin keuntungannya Pak. Tetapi kalau kita lihat kerugiannya, salah satu yang utama, jujur Pak, kita tidak bisa menutup kemungkinan pasti ujung-ujungnya adalah skill Pak. Untuk membuat suatu seperti itu kan kita perlu skill programmernya ya Pak. Terus nanti pada saat kita bicara dalam tanda kutip menyewa gereja atau menyewa lokasi virtual itu kan tetap harus ada uangnya Pak. Nah, itu juga salah satu nanti yang perlu dipertimbangkan. Selain juga tentunya satu hal yang lain yang patut juga dipikirkan adalah bagaimana kita memanage-nya ya Pak. Karena berarti kita memanage 2 hal. Secara fisik, jemaat secara fisik, dan juga nanti jemaat secara virtual Pak. Kalau saya main seperti itu ya Pak. Nah, ini memang tidak bisa kita pungkirin, tidak akan pernah kita bisa hindari, tapi adalah ini tantangan gereja, semua gereja Pak. Bagaimana kita harus bisa mensiasati hal ini. Gitu Pak. Ini at least yang bisa saya pikirkan sekarang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andi. Saya silakan. Sedikit. Ya, terima kasih kepada Pak Andi yang sudah memberikan materi yang sangat bagus sekali. Jadi dari apa yang dipaparkan tadi, ya yang saya tangkap, mungkin saya minta supaya dikoreksi. Jangan sampai yang saya tangkap itu salah gitu. Dan saya berpikir bahwa ternyata kalau kita bicara tentang gereja, itu yang penting kan berita dan persekutuan. Itu yang mengganggu kan berita dan persekutuan. Berita itu kalau mereka itu tidak bisa mendengar berita. Persekutuan kalau mereka tidak bisa bersekutu bersama-sama. Nah, kalau itu merupakan hal yang sangat penting, kalau saya dengar dari Pak Andi tadi, rasanya kita ini organisasi harus merapat memikirkan program yang paling utama, yaitu bagaimana jemaat bisa mendengar berita, bagaimana bisa bersekutu. Kalau mendengar berita, ya pasti online bisa. Kalau bersekutu online juga bisa gitu. Tapi bukan berarti mengabaikan bahwa kita perlu bertemu tatap muka. Gitu saja. Jadi program ya bukan program yang cuman program-program ya maksud saya perlu diperhatikan seperti tadi Pak Petrus mengatakan, gereja yang belum mempunyai aset internet, gereja yang belum mempunyai HP atau laptop, itu perlu menjadikan program utama di dalam organisasi supaya jemaat semua di gereja-gereja itu bisa mendengar, bisa melihat walaupun visual gitu. Saya rasa seperti itu. Mungkin ya ini pandangan saya Pak ini. Terima kasih. Ya, makasih Om Sugi. Ya.
Pak Budiman, silahkan Pak Budiman. Ya, makasih ya. Pak Andi, ini luar biasa ini materinya. Saya senang sekali ya. Jadi kalau saya lihat tadi 4 hal tentang people, content, konteks, platform sampai ke audience, bicara bahwa church digitalization ini lebih ke arah penyampaian pesan, ya kan? Jadi penyampaian pesan ini tentu yang paling penting, yang paling menentukan adalah siapa yang memberikan pesan, gitu kan? Nah, saya banyak sekali melihat tentunya akun-akun YouTube ya, atau juga Facebook gitu, dan Instagram. Itu tujuannya sih untuk pemberitaan Injil, tapi kurang termaintain dengan baik. Juga ketika saya amati sebetulnya beritanya yang kurang bagus juga, berita kabar baiknya itu ya, tidak nyampe pada audiensnya. Jadi tadi konsep people, content atau konteks, platform kepada audiens ini penting sekali dipahami, disadari bahwa setiap gereja itu betulnya terbuka peluang yang besar saat ini untuk bisa istilahnya mengimplementasikan apapun ya bentuknya, ya platformnya. Saya kira yang paling penting betul bahwa tadi Pak Sugianto sudah katakan bahwa persekutuan dan juga apa tadi berita itu yang paling penting gitu. Kadang-kadang kita jadi kurang mempersiapkan beritanya, malah lebih mempersiapkan platformnya gitu ya. Nah ini yang sebetulnya jadi kurang baik. Kalau saya pikir begini. Betul atau salah pendapat saya. Jadi kita nggak perlu minder kalau kita tidak menguasai platform, ya. Meskipun nanti datang metaverse, karena itu pun masuk pada platform, ya. Yang penting kita bisa menyampaikan kabar baik dengan benar dan baik, gitu ya. Jadi kuasai saja platform yang kita mampu kerjakan, ya. Kalau kita senang dengan foto, gitu ya, ya kita bisa gunakan Instagram. Itu saya kira itu betul. Kalau memang senang berkhotbah itu baik, ya. Tapi yang perlu diperhatikan kalau jumlah view-nya itu juga sedikit, saya kira boleh katakan kurang berhasil digitalisasi ini gitu. Kira-kira betul nggak penyampaiannya Pak? Pendapat saya. Terima kasih. Ya, Pak Budiman, terima kasih Pak. Jadi betul sekali Pak pemaparannya. Jadi memang gini Pak, mohon maaf ya Pak, saya coba bandingkan dengan dunia sekuler ya Pak. Ya. Maaf sekali ya Pak, tapi ini bisa menjadi satu cermin buat kita ya Pak. Bagaimana gereja itu kan dipanggil di tengah dunia ya Pak, bukan gereja dipanggil di tengah hutan gitu ya. Nah, tapi begini, pemahamannya adalah memang kalau kita bicara konten itu tidak lepas dari bagaimana kita bisa memanage dan memaintain konten itu ya Pak. Ya. Pak Budiman tadi sangat tepat. Banyak sekali yang sudah menggunakan media-media itu untuk melakukan penginjilan konten, tetapi meskipun isinya juga kadang nggak benar, mereka nggak peduli gitu ya Pak. Kan suka kita dengar itu, yang penting gua viewernya banyak. Karena ujung-ujungnya apa Pak? Ujungnya dapat duit Pak. Semakin banyak view-nya kan mereka dapat pundi-pundi uang Pak. Oke. Nah, jadi menurut saya balik lagi ya Pak, memang tadi saya tidak sebutkan secara khusus ya Pak, mohon maaf nih, karena saya khawatir nanti jangan sampai kita terjebak. Tapi sebetulnya salah satu tantangan gereja ini sekarang kan juga dengan adanya tidak ada kebaktian offline kan sebetulnya mohon maaf pemasukan gereja yang berkurang kan Pak. Tetapi saya yakin dan percaya sekali lagi Tuhan kita itu Tuhan yang maha pemurah Pak. Amin. Kalau misalnya sekarang kita nggak punya kolektor secara fisik, siapa tahu kalau kita bisa, ini akhirnya jadi saya buka deh Pak. Siapa tahu jika ternyata kita pandai membuat konten, kita bisa dapat pemasukan uang persembahan dari pundi-pundi lain Pak. Ya kan Pak?
Iya, Jadi betul. sekali lagi memang saya sangat setuju konten paling Buat penting ya Pak. konten. Iya, Konten penting. Jadi bagaimana sekali lagi gereja ini kan kita juga gereja tuh ibarat kenyataan yang di Alkitab ya. iya, Tubuh itu punya banyak bagian Pak. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada jantung ya Pak. Nah mari kita utilisasi itu sehingga di satu tubuh Kristus khususnya di jemaat Bapak bagaimana bisa memanfaatkan digital evangelism lebih baik. betul. Perkara nanti tuh saya masih yakin dan percaya dan saya punya keyakinan Tuhan yang akan menyediakan semua Pak. Amin. Itu sih Pak Budiman kalau saya mohon maaf ya Pak kalau kurang. Iya. Jadi kalau tadi yang poin 2 tadi kan konten atau konteks, mungkin saya tambahkan sedikit, kalau bisa konsepnya Pak. Ya. Konsep daripada apa yang mau diberitakan. Yes. Bentuknya seperti apa. Ya perlu konsep gitu. Yes. Ya. Terima kasih Baik, Pak. Terima kasih Pak udah tambahkan Pak. Ya, Pak Andi, saya mau tanya nih supaya kita clear. Artinya gini, ketika kita bicara metaverse gitu kan, ketika kita bicara metaverse kan kadang orang tadi Pak Andi sih sudah bilang bahwa Facebook atau platform-platform media kan sebetulnya sudah mulai ke situ gitu kan. Cuma metaverse adalah lebih khusus. Kalau misalnya yang saya tangkap adalah begini, kita memakai VR Pak Andi, virtual reality gitu kan. Jadi setiap yang akan hadir di gereja metaverse, contohnya Meta Church itu Metaverse Church itu kan harus pakai VR Pak Andi ya. Betul Pak. Nah itu jadi kalau misalnya kita bicara Metaverse Church ya, kalau misalnya kita bicara jemaat yang beli pulsa aja susah gitu kan. Ya kan, beli pulsa aja susah, kuota data juga susah, berarti kan memang istilahnya itu proyek 5-10 tahun ke depan lah kalau misalnya kita bicara kita mau bangun gereja metaverse church gitu kan. Jadi untuk invest ke alatnya aja masing-masing orang yang akan ikut ibadah kan harus punya Pandia. Itu VR-nya ya. Betul. Nah itu. Ya jadi itu jadi yang saya tangkap sih itu Pandi. Jadi supaya teman-teman bisa membedakan antara metaverse church dengan kebaktian online saat ini Pak Andi. Kalau misalnya kebaktian online saat ini YouTube kan tanpa alat bantuan VR itu. Jadi semua orang bisa lihat. Tapi kalau metaverse itu kan bicara harus punya VR-nya gitu, virtual reality-nya, Oculus-nya gitu kan. Seperti itu. Itu yang saya mau konfirmasi ke Pak Andi apakah memang seperti itu gitu kan. Ya, betul Pak. Memang saat ini ya itu memang sebetulnya ini kan dunia sekuler ya Pak. Pada saat mereka memunculkan suatu konsep kan di belakang itu mereka ada embel-embel, syukur-syukur produk saya bisa laku, gitu ya Pak. Nah, betul. Tetapi kita juga perlu melihat kita jangan terjebak ke situ sih Pak Fredrik ya. Kita anggap aja metaverse ini suatu tantangan. Mau pakai kacamata atau nanti mau tidak, oke, itu sudah di depan mata. Bagaimana kita bisa mencikapi. Contoh implementasi metaverse yang sederhana seperti ini, Pak. Ini menurut saya, Pak. Tapi ini juga patut menjadi bahan perenungan. Ini, Bapak pernah belanja pakai Tokopedia nggak, Pak? Ya. Oke. Bapak lihat kalau di dalam aplikasi Tokopedia itu Bapak bisa melakukan apa aja? Belanja, bayar listrik, ya Pak. Peduli lindungi, pinjam uang, ya Pak. Nah, Bapak bisa bayangkan itu salah satu bentuk sederhana dari konsep metaverse. Ya, betul. Tanpa harus pakai kacamata ya Pak. Ya. Saya tidak tahu nih apakah sekarang gereja ini juga perlu menjadi pertimbangan kita. Kita bisa aja membentuk, jangan ngomong metaverse lah Pak, pakai bahasa kita lah. Bahasa kita ekosistem. Ya. Jadi ekosistem di mana gereja itu tidak lagi dibatasi oleh tadi Pak brick and mortar gitu. Ya. Bisa bayangkan kalau satu gereja yang gedung gereja cuma ada 20-30 jemaat. Kalau kita bisa membentuk ekosistem itu, ekosistem gereja, 30 bisa berkembang jadi 40. 40 menjadi 80, 80 100. Kita bisa bayangkan berapa banyak jemaat gereja yang bisa kita outreach ya Pak. Ya. Tanpa kita harus pakai kacamata loh Pak. Ya, betul. Ya betul. Pak. Nah, tapi baik lagi kata Pak Budiman lagi, konsep konteks. Ya, betul. Itu harus jelas dulu Pak. Jangan sekedar bikin ekosistem cuma karena ingin ikut-ikutan. Gereja sana punya, saya harus punya. Betul. Tapi sudah kita bikin, tapi nggak di-maintain, ya buat apa? Ya. Gitu ya Pak. Betul. Ya, makasih Pak Andi. Maksud saya sih sebetulnya supaya kita sebagai orang Kristen jangan latah gitu kan.
dengan munculnya istilah baru metaverse gitu kan, kita berbondong-bondong ke situ, padahal sebetulnya secara konsep, secara konteks juga tadi kita belum siap gitu kan. Jadi karena memang latah ngikutin teknologi gitu kan, akhirnya ya kita kalaupun buka ya jadi akhirnya imbasnya kecil. Tapi saya setuju dengan Pak Andi, artinya kalaupun contohnya kita tanpa beli VR gitu kan, kita bisa maintain jemaat, bisa mengembangkan jemaat, itu lebih bagus gitu kan, ketimbang kita maksa pergi ke sana tapi SDM-nya nggak ada gitu kan, terus kita isinya sembarangan, itu seperti yang Pak Andi bilang. Jadi itu yang saya mau, artinya kita semua teman-teman hamba Tuhan juga harus bisa paham ke situ. Kalau misalnya ketika kita mau masuk ke metaverse, berarti kita sudah siap dengan segala konsekuensinya. Ya konteksnya sudah siap, kontennya sudah siap gitu kan. Seperti itu Pak Andi. Ya, betul Pak. Ya. Ada lagi? Boleh saya lagi? Ya, silakan Pak Budiman. Ya, jadi bicara metaverse ya, saya pernah lihat ya satu show tentang Justin Bieber, itu penyanyi dari Amerika ya. Dia bisa menyanyi, dia hanya di syuting dari satu ruangan, dia hanya seorang diri dengan kameramen gitu ya. Tapi pada saat yang sama di streaming, di sana banyak sekali penonton yang sudah divirtualisasikan. Bentuknya betul-betul seperti orang gitu ya, dan Justin Bieber itu juga menyanyi layaknya di sebuah panggung gitu. Nah, saya perkirakan kan kalau ini terjadi di gereja adalah seorang hamba Tuhan bicara dalam satu ruangan, ditonton oleh banyak orang secara virtual, dan di situ kelihatan komen-komennya ya, luar biasa, amazing dan sebagainya gitu. Itulah kalau saya lihat kita mau masuk ke dalam metaverse itu memang seperti itu aja. Cuma sekarang pun sudah ada di Facebook ya, IG semua itu sudah ada. Cuman bentuknya lebih menarik aja, bertambah dengan adanya perkayaan itu aja ya. Ya itu yang saya lihat dan saya perhatikan gitu ya. Kelihatannya kalau gereja masuk sana itu akan serupa lah ya. Kalau pembicara saya dengar seperti Philip Mentova, dia memang sudah mempersiapkan itu ya. Nah tapi kalau gereja kecil, apakah mungkin kita, bukan nggak mungkin, tapi saya rasa jangan sampai kita buang-buang waktu. Mari kita lebih mengedepankan tadi beritanya aja dulu, nomor satu ya. Mungkin banyak orang yang di luar sana kita layani, orang yang dekat di sini kurang terlayani gitu. Ya, itu aja. Makasih ya. Ya, makasih Pak Budiman. Jadi jangan sampai menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh ya Pak. Betul. Nah itu Pak Andi, ada pertanyaan satu lagi Pak Andi. Belum, nanti saya serahkan kepada Bang Agus. Jadi dari Pak Alan nih, dari Brother Alan tanya, apakah gereja konvensional bisa bertahan dan bertumbuh di tengah ramainya metaverse? Silahkan Pak Andi. Oh, ini mestinya bapak-bapak hamba Tuhan yang bisa menjawab ya Pak. Tapi kalau menurut pendapat saya masih berprinsip Tuhan itu sangat mengasihi umatnya ya Pak. Yes. Tuhan sangat mengasihi bagian tubuhnya, dan saya yakin sejarah pun membuktikan bahwa meskipun dengan kondisi jemaat gereja yang ditekan, itu nyatanya gereja tidak pernah mati Pak. Ya, Pak. Jadi mari kita anggap metaverse ini bukan sebagai suatu ancaman, tetapi justru kita harus raih ya Pak ya. Ini gereja diberikan Tuhan kesempatan untuk bisa mempunyai akal budi yang mungkin berbeda dengan dunia ini, bagaimana justru kita bisa memanfaatkan itu sih Pak. Kami seperti itu ya Pak. Tapi masalah bagaimana caranya, itu mungkin bapak-bapak di sini yang lebih paham Pak. Ya betul Pak Andi. Saya sih sangat percaya bahwa ya di tengah gempuran metaverse gereja akan tetap eksis. Itu saya secara pribadi sih.
Jadi nggak tahu kalau yang lain. Saya sih percaya bahwa gereja akan lebih bisa eksis di tengah gempuran metaverse. Jadi itu pendapat saya pribadi. Pastor Arief atau habis Pastor Arief, Pak Linvian, setelah itu kita tutup. Saya serahkan kepada Bang Agus. Silakan Pastor Arief. Ya, thank you Pak Franky. Thank you Pak Andi. Ini memang pembicaraannya bukan pembicaraan yang gampang ya, dan juga kondisinya bukan kondisi yang sangat sederhana gitu. Ya. Jadi memang kalau bisa sih kita sederhanakan, tapi pada kenyataannya saya juga dalam beberapa minggu terakhir ini merenung gitu ya, dan bergumulnya itu bukan dengan teknologinya sebetulnya, walaupun teknologinya juga sangat belum masuk di akal buat saya gitu. Tetapi saya bergumulnya adalah dengan mempersiapkan generasi baru. Yes. Karena Metaverse ini akan jadi kalau menurut saya, walaupun belum jadi ya. Ini belum jadi loh. Ini baru digembar-gemborkan. Yeah. Ya, ini baru digembar-gemborkan karena ini kan unsur marketing jadinya ya. Yeah. Sehingga orang semua udah pada konsentrasi untuk seolah-olah nih Metaverse sudah ada gitu. Padahal kan belum. Memang betul ini adalah pengembangan dari teknologi yang sudah ada sekarang sebetulnya. Ya lebih canggih aja. Tapi balik lagi saya ngelihatnya ini pasti akan jadi gitu. Karena perusahaan-perusahaan besar ini Microsoft ya kan, Facebook malah berubah jadi Google. Meta ya kan. Jadi malah Google enggak loh. Saya juga bingung kenapa Google enggak gitu. Karena mau dia jual Oculus-nya Pastor. Iya, cuma mesin pencarian aja gitu. Tapi ya Oculus-nya dia. Maksudnya begini, kita kalau berpikir sekarang buat kita masih agak sedikit oke gitu karena kita kan nih masih kebanyakan generasinya generasi yang baby boomer sama generasi Gen X gitu ya, generasi X. Dan cuma gini, generasi yang anak-anak kita sekarang nih, anak sekolah minggu, anak tunas remaja, anak remaja, SMP, SMA, itu mereka 5 tahun kemudian itu ke depan atau 10 tahun ke depan itu udah, saya pikir dunianya udah berubah gitu. Kalau buat kita sekarang memang ya kita bisa aja masih konvensional, kita masih bisa ketemu gitu, kita masih bisa ibadah seperti yang kita lakukan sekarang gitu. Tapi untuk generasi ke depan ya dengan adanya disruption 2 tahun terakhir ini dengan pandemi, saya justru melihat ini anak-anak generasi sekarang ini udah sekolah, termasuk sekolah ya. Ada banyak anak-anak yang udah bilang saya nggak mau sekolah, gitu. Saya maunya sekolahnya di rumah. Karena mereka udah punya ruangan sendiri gitu. Ini kan seperti new world ya. Jadi new normal yang memang ada di dalam new world gitu. Dunia yang baru. Jadi buat kita ini, saya nggak betah gitu ada di dalam dunia maya. Tapi sebetulnya kan anak-anak sekarang udah terekspos dengan dunia maya. Bahkan anak TK aja sekarang udah bisa main handphone dan masuk ke dunia mereka gitu. Dan menikmati semuanya itu. Ya, dengan games yang ada sekarang ini mereka kayak main Roblox gitu ya. Roblox itu kan sebenarnya adalah metaverse yang dalam bentuk sangat sederhana di dalam games gitu. Dan memang Roblox juga akan bikin metaverse itu. Ya, jadi bukan cuma sekedar games nanti, tapi itu ada kehidupan dunia maya yang diciptakan di sana sehingga orang bisa masuk ke sana gitu, berinteraksi di sana, bisa melakukan semua aktivitas kehidupan ya ada di dalam itu. Gitu. Jadi buat saya ini yang saya bergumul adalah bagaimana kita memuridkan sekarang anak-anak sekolah minggu, tunas remaja, anak kaum muda sekarang yang 5-10 tahun yang akan datang nih, atau bahkan ya 25 tahun yang akan datang, dunia sudah berubah, tapi mereka harus disiapkan dasarnya sekarang itu. Buat saya itu yang paling penting gitu. Jadi kalau jemaat yang usianya udah 40, 50 sekarang ya udah, artinya bukan yang nggak perlu tahu kita perlu tahu belajar, tetapi ya udah kita bisa kebaktian seperti biasa sebetulnya. Tapi bagaimana 10 tahun yang akan datang gitu, gereja akan jadi seperti apa? Saya pikir itu yang perlu kita lebih concern gitu. Ya, jadi pemuridan kalau menurut saya nomor 1 itu di sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu dan anak-anak tunas remaja itu yang harus lebih kuat gitu. Basic, dasar teologi mereka, dasar pengenalan mereka akan Tuhan dan pengalaman mereka sama Tuhan, itu akan menentukan nanti mereka akan terhilang di dunia itu atau mereka akan kuat gitu waktu mereka menghadapi dunia yang baru. Nah, jadi saya pikir ini merupakan tantangan buat kita nih, gembala-gembala sidang yang usianya udah 50-an tahun ke atas.
Kalau kita nggak berubah dengan cara kita memuridkan generasi yang berikutnya, kita akan kehilangan generasi berikutnya. Jadi kalau buat saya, kita semua ini seperti generasi Musa yang mempersiapkan Yosua untuk masuk ke dunia yang baru. Jadi harus ada Yosua yang kita lahirkan. Kalau menurut saya, pendeta-pendeta juga kita harus melahirkan pendeta-pendeta muda yang usia 25 tahun, sekitar 25 tahun, 30 tahun, karena mereka akan mimpin nanti di 10 tahun yang akan datang gitu. Jadi mereka pun harus kuat nih dengan basic mereka gitu dalam iman mereka. Jadi kalau buat saya itu lebih concern-nya ke sana dengan perubahan yang ada. Kita mesti tahu teknologi yang sedang terjadi sekarang, perubahan yang sedang terjadi sekarang, kita harus ngerti supaya kita bisa memuridkan yang ada di bawah kita, bukannya dengan ketidakmengertian, tapi dengan pengertian walaupun kita belum ada di sana gitu. Ya sehingga generasi kita bisa siap untuk masuk ke sana. Jangan sampai ada the lost generation yang baru gitu dengan adanya teknologi yang lahir seperti ini. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Thank you Pastor Arief. Betul. Jadi memuridkan dengan apa? Dengan cara-cara yang ke depannya 10 tahun ke depan. Ya, silahkan Pak Linvian. Departemen doa berarti Pak Linvian ya? Atau mau tanya? Iya, baik. Shalom. Ya, shalom semuanya ya. Terima kasih buat baik, terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Saya Pendeta Linvian bersama dengan Pak Pendeta Ilko sudah ada di ruangan. Puji Tuhan. Kita baru selesai kuliah ya. Kuliah dengan mata pelajaran digitalisasi luar biasa. Terima kasih kepada pengurus wilayah Bogor yang sudah mempercayakan untuk kami dapat menyampaikan sosialisasi di kesempatan ini. Di sini kami lihat ada 63 partisipan, wow, banyak sekali yang hadir, puji Tuhan. Dan untuk sosialisasi ini sudah termasuk sosialisasi kedua. Yang pertama kami tanggal 12 Januari kami ada pertemuan dengan PI wilayah GSJ Bandung. Jadi hari ini sosialisasi yang kedua. Baik, kami langsung saja mensosialisasikan program kami, minta tolong bisa kami mempresentasikan lewat PowerPoint. Sebentar Pak, saya jadikan co-host. Sebentar. Pak Linvian, sebelum Pak Linvian share screen, ini sebentar Pak Agus terlebih dahulu, baru Pak Linvian ya. Mohon maaf. Siap. Saya pikir tadi ini pertanyaan yang tentang. Iya, saya pikir tadi pertanyaan. Pertanyaan yang. Nggak apa-apa. Lanjut aja, nggak apa-apa. Lanjut aja. Kalau enggak, Pak Linvian, sorry. Sebelum Pak Linvian nanti Pak Prai 2 menit deh. Silakan Pak Prai. Siap. Ya, terima kasih Pak Franky. Saya minta 2 menit aja. Memang sekali lagi terima kasih ya Pak Andi untuk pemaparan dan memberkati juga untuk hamba-hamba Tuhan juga. Ya, terima kasih juga pertanyaan Bapak Ibu juga tadi juga dari Pastor Arief. Saya setuju dengan yang dinamakan kita harus memikirkan the next gen, dan ada 3 hal yang mempengaruhi bahwa kita berhasil di dalam mempersiapkan next gen dengan gempuran dengan teknologi yang luar biasa dan semakin cepat. Akselerasi mereka mempengaruhi juga semakin cepat, yaitu adalah faktor dari orang tua juga. Karena kita harus sadar bahwa di gereja Bapak Ibu ketemu dengan mereka untuk anak-anak atau guru-guru selama minggu paling cuma 1 minggu sekitar 2 jam gitu. Tetapi ini perlu sudah mulai menggerakkan bagaimana orang tua muda itu juga untuk mempersiapkan mendidik mereka dengan rasa takut akan Tuhan juga ya. Jadi Bapak Ibu, kita nggak bisa pungkiri bahwa kita ada di sini adalah juga peran dari orang tua yang mendidik kita untuk mengenal siapa Yesus sebagai Tuhan gitu. Dan itu adalah salah satu tameng yang paling ampuh, yaitu pada waktu kita sama-sama juga memikirkan bahwa ada 3 faktor dari yang the lost generation atau the next generation adalah dari faktor orang tua, dari gereja, dan dari anak muda itu sendiri. Ya, jadi sekali lagi, makanya oleh sebab itu di kita itu tergerak untuk mengadakan bahwa apa sih the next gen untuk bulan depan. Jadi yang paling penting adalah follow up tindak lanjutnya dari apa yang kemudian kita bicarakan hari ini, kita bicarakan dan kita sama-sama juga membantu untuk sharing ya. Saya senang juga untuk dengan
dari pengurus wilayah Bogor yang menjadikan kita sebagai orang-orang awam adalah sparring partner juga. Di perusahaan kita juga sedang mempersiapkan, ya, sudah mempersiapkan, dan itu metaverse, karena diperkirakan 2 atau 3 tahun lagi dia akan masuk begitu ke arah situ. Tetapi jangan khawatir bahwa tadi Pak Adi sampaikan bahwa ya bumi akan berlalu lah, tapi firman Tuhan itu akan tinggal tetap. Kita yang benar-benar percaya bahwa generasi ini harus diselamatkan begitu ya. Nggak bisa dengan teori, nggak bisa dengan wacana, tetapi sama-sama sparring partner lah, saling mengisi untuk generasi kita bisa menjadi generasi yang memuliakan Tuhan. Saya rasa itu ya Pak Franky, terima kasih, Tuhan berkati. Thank you Pak Prai. Ya, jadi saya kembalikan ke Pak Linvian. Sorry, tadi kepotong Pak Linvian. Silahkan Pak Linvian. Baik. Oke ya, Metaverse versus Metachurch. Kami lagi pemuritan ya tentang 2 tema ini. Mohon doanya buat generasi-generasi youth yang ada di Gereja kami, Gereja Grand Wisata, biar pemahaman lebih kuat tentang Metaverse versus Metachurch. Baik, oke, kami lanjut saja dengan pembahasan ini. Oke, bisa kami share screen. Sudah ya Pak Linvian, sudah jadi co-host ya? Wow, belum ya. Oh, sebentar. Silakan, sudah Pak. Sudah Pak. Baik, oke ya, sosialisasi program kerja atau proker DDP GSJ Jawa Barat, GSJ wilayah Bogor hari ini ya, Selasa 18 Januari. Oke, untuk program kami di bulan Januari ini seperti ini. Renungan firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu atau program setahun ya. Pak Linvian, di slideshow aja Pak. Iya, di full, supaya full Pak. Slideshow. Slideshow. Ya, paling bawah tuh yang itu ya. Ya, sip. Oke ya, seperti ini. Ini sementara dijalankan. Kemudian kami juga sementara melakukan pelayanan firman Tuhan melalui Radio Talitakung FM Bekasi. Semoga di Bogor dapat juga channel ini dapat mendengarkan bersama-sama itu setiap hari Senin dan melibatkan seluruh pelayan Injil GSJA. Jadi kami akan atur jadwalnya, nanti kita bergantian dan ini sudah dijalankan. Kemudian untuk Januari ini juga kita tanggal 21 sampai 23 Januari ada kegiatan Celebrate of Prayer. Ini program dari Departemen Doa Nasional. Sasarannya adalah membangun gerakan berdoa untuk seluruh GSJawan yang ada di Indonesia. Nah, dengan catatan itu mengikuti Juklan DDN sudah kami Pastor Siti sudah share kan di grup PI Jabar. Sekiranya itu sudah dipelajari bersama-sama tanggal 21 dan sampai 23 Januari tahun 2022 ini. Nah, untuk program kerja DDP bulan Februari adalah seperti ini, retreat doa tabernakel. Tema doa tabernakel dilaksanakan tanggal 23 sampai 24 Februari, tempat di New Gria Cisarua Puncak Bogor. Pembicara, ada 2 pembicara, Pastor Arif Multi bersama dengan Pendeta Sunjaya. Sasarannya adalah membangun kegerakan berdoa, memberi pelajaran tentang doa tabernakel, fellowship para pelayan Injil dan koordinator doa di GSJA Jawa Barat. Mungkin ini akan nanti ada penyampaian dari Pak Elko sebentar, saya lanjut aja. Untuk proker di bulan Februari, kita akan membuat buku doa puasa ketiga. Jadi DDP sudah 3 tahun ini akan mengeluarkan buku doa puasa ketiga. Tema memberitakan Injil. Kalau tahun pertama tentang doa, tahun kedua judulnya tentang pujian penyembahan, tahun yang ketiga atau 2022 ini temanya adalah misi memberitakan Injil atau garis besarnya tentang misi. Akan dibagikan tanggal 23 Februari pada saat retreat doa puasa. Nah, untuk program kerja DDP bulan Maret adalah seperti ini, kami mengadakan sosialisasi dan penguatan. Program ini sudah berjalan, misalnya kemarin di Bandung kami sudah ada sosialisasi dan penguatan, hari ini untuk wilayah Bogor. Nah, untuk proker April 2022 akan melaksanakan
doa puasa selama 40 hari dalam rangka Paskah. Jadi sasarannya melibatkan pelayan Injil dan seluruh jemaat GSDA Jawa Barat, membangkitkan gairah berdoa, berpuasa, dan membaca Alkitab. Kemudian proker yang kedua di bulan April, renungan firman Tuhan selama 50 hari dari Paskah sampai kenaikan. Atau jatuhnya itu di bulan April sampai bulan Juni. Nanti kami akan informasikan sekalian dengan para pelayan-pelayan Injil yang akan menyampaikan renungan. Sasarannya ini melibatkan para pelayan Injil dan renungan disaksikan oleh jemaat melalui YouTube DPD GSDA Jawa Barat. Untuk proker ketiga bulan April, kami akan melaksanakan paduan suara Paskah GSDA Jawa Barat. Itu dilaksanakan tanggal 17 April 2022. Teknis kegiatannya kami sementara coba mempelajari, melihat situasi apakah kami akan melaksanakan secara on-site ataupun online. Tentunya ada risiko masing-masing ya. Online itu kami akan kompilasi suara demi suara, masih kami akan pelajari untuk yang terbaik, tapi sudah diprogramkan. Sasarannya melibatkan jemaat GSDA Jawa Barat, memberikan motivasi dan dorongan untuk menciptakan semangat paduan suara di GSDA Jawa Barat. Nah, proker bulan Juni 2022 adalah Jabar Berdoa tahun ketiga. Ini sudah di 2 tahun dan tahun ini adalah tahun yang ketiga, tanggal 27 sampai 30 Juni 2022 melalui YouTube DPD GSDA Jawa Barat. Sasarannya adalah melibatkan 4 tim GSDA di Jawa Barat. Sudah ada 2 tim yang sudah bersedia, termasuk GSDA Cimahi sudah bersedia, dan ada di wilayah Bogor. Kami akan cari lagi 2 GSDA yang akan berpartisipasi di dalam tim Jawa Barat Berdoa. Kemudian menciptakan budaya praise and worship serta lagu-lagu ciptaan pelayan Injil dan jemaat di GSDA Jawa Barat. Untuk proker bulan Juli, kami akan melaksanakan lomba doa anak sekolah minggu. Tanggal 9 Juli 2022, teknis kegiatannya akan disampaikan kembali apakah lewat online ataupun on-site. Ada sasarannya seperti ini, melibatkan usia anak sekolah minggu 5-12 tahun. Kemudian ada kriteria penilaian, jadi ada doa penginjilan, ada doa kesembuhan, ada doa permohonan. Jadi ini sasaran kami seperti ini, dan menciptakan gairah anak-anak untuk berdoa. Nah, program kerja DDP bulan September adalah kami akan melaksanakan vokal grup kaum wanita dan pemuda. Mungkin teman-teman PI berpikir kok kenapa kami di Departemen Doa, tetapi kenapa melibatkan kaum wanita dan pemuda di kegiatan vokal grup seperti ini. Nah, sasarannya adalah ya seperti itu, menciptakan kembali gairah vokal grup di masing-masing GSD setempat dan mempersiapkan lagu-lagu pilihan dan lagu-lagu wajib tema Natal. Jadi untuk vokal grup nanti ada 2, 1 lagu pilihan dan 1 lagu Natal. Yang lagu Natal itu adalah lagu wajib. Dan untuk selanjutnya proker DDP bulan Oktober sampai Desember melanjutkan Celebrate of Prayer DDP setiap bulan. Minggu keempat bulan Januari kami akan melaksanakan doa bersama pada tanggal 31 Januari ini dan seterusnya sampai pada bulan Desember 2022. Itu dari saya. Mungkin dari Pak Elko ada tambahan, silakan Pak Elko. Yang berkaitan doa sejabar, saya tambahkan dari Bekasi sudah bersedia Pak Edi, ya, dari CWS Harapan Indah. Oke. Tinggal 2 lagi yang kita sedang survei. Saya sedang melobi nanti dengan Pak Ingkiriwang yang kita akan bisa pakai gereja di Sentul, ya, supaya di Bogor bisa kebagian di beberapa gereja yang lain. Dan yang lain nanti kita akan cari tempat yang lain. Ada Pak, yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanyakan ini, Pak. Ya mungkin ya itu program sangat bagus sekali. Tentang doa itu memang harus, tentang doa harus. Tapi saya rasa di gereja-gereja pada rata-rata itu semua ada doa, ada baca Alkitab. Kalau misalnya departemen yang atas membuat program sampai menjangkau jemaat, apakah itu nggak serupa dengan gereja? Jadi gereja yang paling tinggi gitu loh. Seluruh gereja jadi terjangkau semuanya, jemaat-jemaatnya.
Ini akan menambah kesibukan sebenarnya. Kalau misalnya departemen yang di atas itu yang hanya pendeta-pendeta misalnya, itu saya rasa hierarkinya ini perlu disusun ya. Kalau sudah menjangkau jemaat, wah rasanya kita ini malah yang ada kegiatan malah pusing, kadang-kadang nggak bisa ikut tuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sugi. Kita hanya meneruskan apa yang menjadi kebijakan nasional berkaitan dengan doa dan baca firman. Kalau misalnya beberapa gereja sudah berjalan, saya pikir itu bagus. Kita hanya mau menjangkau beberapa gereja yang mungkin belum berjalan, mungkin dengan program dari Departemen Doa ini menjadi salah satu solusi. Tapi kalau tadi kita sedang bicara tentang digitalisasi media berkaitan dengan YouTube, apa yang kita lakukan mungkin menjadi sebuah bahan juga bagi gereja yang mungkin belum ada fasilitas untuk pembacaan setahun, mungkin dengan fasilitas yang dari kami ini menjadi batu loncatan atau jembatan untuk dilakukan di gereja lokal. Kalau di gerejanya Pak Sugi sudah, ya nggak apa-apa. Bukan, maksud saya Pak, maksud saya itu cukup disampaikan kepada gembala yang memberikan dorongan kepada jemaat, bukan pusat langsung ke jemaat. Itu rasanya hierarkinya terlalu jauh itu. Ya kalau maksudnya, gitu buat apa gembala maksudnya pusat ke bawah, maksudnya bagaimana Pak? Pusat itu adalah Departemen Doa Nasional. Departemen Doa Nasional itu kan atas itu Pak. Kan di atas Departemen Nasional itu kan ada Departemen Daerah. Itu daerah ada wilayah ada gembala. Ini lompatannya terlalu jauh itu. Yang maksudnya lompatan terlalu jauh yang seperti apa Pak? Saya kurang mengerti. Istilahnya Departemen Pusat itu terlalu mengintervensi kepada gereja lokal. Dalam bentuk seperti apa Pak? Bentuknya membuat kegiatan melibatkan jemaat di gereja lokal. Yang mana? Maksudnya, yang mana? Ya tadi, yang program tadi. Oh, mungkin ini mesti diklarifikasi sama Pak Sugi. Yang dimaksudkan karena gini, kita punya target dari awal, kami akan membangun semacam pendoa-pendoa syafaat se-Jawa Barat, kurang lebih 1.000 orang. Nah, pendoa-pendoa se-Jawa Barat ini maksudnya kita juga mau supaya di gereja-gereja lokal itu ada pendoa-pendoa syafaat yang kuat. Itu tadinya intinya ke situ. Lalu dalam katakanlah ketua-ketua pendoa-pendoa syafaatnya itu pada acara momen seperti ini dibekali. Ini bukan intervensi dari nasional. Ini inisiatif kami dari daerah. Kalau misalnya cukup pendeta saja, ya nggak apa-apa, kita pendeta saja. Ada yang menjadi halangan, pendetanya nggak bisa ikut, tetapi pendoanya bisa ikut. Nah, itu kita aspirasinya itu kita ambil. Ada dua-duanya mau bisa ikut, Pak. Jangan cuma Bapak pendeta. Kita maksud juga saya badan ini harus menjadi konsultan gitu loh, bukan langsung menggembalakan. Ini kenapa? Ini sorry ya, ini tanggapan saya. Mungkin rekan-rekan yang lainnya nggak sama dengan saya bisa sampaikan loh. Atau saya yang menyimpang sendiri. Terima kasih. Ya Om, makasih Pak Ilko, terima kasih Om Sugi. Jadi masukannya terima kasih. Jadi saya pikir itu dari program kerja dari Departemen Doa Nasional. Jadi kita bisa dorong jemaat untuk bisa ikut terlibat di dalamnya. Jadi itu terima kasih Pak Ilko dari Pak Linvian dari Departemen Doa Nasional. Jadi kami akan sosialisasi. Yang penting kalau misal itu ada flyer, ada apa yang kita bisa sosialisasikan, bantu sosialisasi ke jemaat atau ke wilayah. Itu aja. Terima kasih untuk presentasinya. Mesti diluruskan juga Pak Franky. Maksudnya di jemaat sini bukan jemaat umum, semua boleh ikut, bukan. Hanya betul. Pendoa syafaatnya atau ketua ibadah doanya. Nanti bisa diperjelas di flyer Pak Ilko. Jadi flyernya kan bisa untuk siapa-siapanya. Betul. Jadi itu saja. Terima kasih Pak Ilko. 100 orang kok. Sekali lagi Pak Andi, thank you banget, thank you so much untuk insight yang sudah dibagikan ke kami. Sama-sama Pak. Jadi saya serahkan kepada Bang Agus. Oke. Terima kasih sekali lagi. Kami
berterima kasih untuk Pak Andi yang sudah membuka wawasan buat kami para hamba-hamba Tuhan di wilayah Bogor. Ada tiga kesimpulan yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita pada pagi siang hari ini. Yang pertama, sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus melek dengan teknologi. Jadi Pastor Arif tadi sampaikan bahwa memang tujuan kami adalah bukan bicara fasilitas, tapi bagaimana kita gereja Tuhan bisa siap, terutama dalam regenerasi, dalam mempersiapkan pelayanan next gen. Itu sangat penting karena nggak bisa dipungkiri bahwa mereka sudah masuk dalam dunia metaverse ini meskipun dalam bentuk yang sederhana. Yang kedua, teknologi adalah amunisi atau peluru senjata untuk mengabarkan Yesus. Bukan mengabarkan saya, tapi mengabarkan siapa Yesus. Bukan mengabarkan Agus atau siapapun, tapi Yesus. Yang ketiga, teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan persekutuan kita dengan Tuhan. Itu hanya sebagai sarana untuk kita pakai untuk semakin dekat sama-sama dan Tuhan juga. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Andi. Ada PR kita ini wilayah karena tadi Pastor Yanti sempat chat di Zoom kita bahwa kita harus mengadakan pelatihan bagaimana caranya membuat konteks atau konten yang menarik sehingga enggak asal-asalan. Itu PR buat kita semua. Dan yang paling penting PR buat kita semua hamba Tuhan adalah gimana kita mempersiapkan gereja kita, mempersiapkan generasi selanjutnya untuk masuk dalam kemajuan teknologi ini. Kita nggak bisa elak bahwa kita nggak bisa tolak namanya perubahan. Teknologi semakin canggih. Tinggal bagaimana kita semua menyikapi semua ini, dan saya berharap kita semua bisa semakin maju dalam pelayanan, gereja siap dengan perubahan-perubahan yang sedang terjadi pada saat ini. Terima kasih sekali lagi Pak Andi, dan berkati.